Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan Ibu yang luar biasa. Saya mengganggu waktu Ibu nih. Enggak. Senang bisa membantu. Iya. Perkenalkan sebelumnya Ibu Devi, saya Anggraini. Saya bertugas di SDN Cihariwung dan saya adalah calon guru penggerak Bu angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Ngamprah Bu. Hari ini saya mau wawancara Ibu mengenai pengambilan keputusan Ibu ya, yang begitu sangat luar biasa pada modul 3.1 ini. Sebelumnya mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Yuli. Perkenalkan, saya Devi Damayanti. Sekarang saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri Kiara Payung, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, Ibu sudah menjadi seorang pemimpin yang harus membuat suatu keputusan yang sangat luar biasa ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Kita mulai saja ya Bu ya untuk wawancara kali ini. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun dilema bujukan moral Bu pada sekolah Ibu? Baik, menarik ya. Ini adalah satu keterampilan yang memang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Walaupun pada saat ini saya masih tahap belajar ya Bu Yuli ya, karena saya masih baru sebagai kepala sekolah. Nah, berkaitan dengan bagaimana kita mengidentifikasi antara persoalan yang muncul, apakah itu termasuk ke dalam dilema etika atau ke dalam bujukan moral. Biasanya saya melihat merinci situasi yang terjadi di situ, apakah ada dua nilai yang bertentangan, nilai yang sama-sama benar, tapi di satu saat itu saya harus memilih di antara kedua itu. Itu termasuk ke dalam dilema etika, karena nilai yang harus kita pilih itu dua-duanya benar. Dan pada saat satu kondisi di mana kita harus memilih antara dua hal, yang satu benar dan yang satu salah, itu termasuk ke dalam bujukan moral. Contohnya misalnya pada saat saya harus menghadiri sebuah rapat, sedangkan dalam satu sisi anak saya sakit, ya itu dilema etika. Karena dua-duanya itu memang memiliki nilai kebenaran, ya. Jadi saya harus pilih salah satu. Itu saya hal-hal kecil ya dalam pengambilan keputusan gitu. Tapi sejauh ini setiap hari itu pasti muncul begitu. Tidak hanya saya sebagai kepala sekolah, tentunya Bu Yuli juga sebagai guru pasti ada pada saat tertentu harus mengambil keputusan. Dilema etika. Betul. Iya Ibu. Yang selanjutnya, yang selama ini ya Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pengambilan keputusan ini merupakan satu keterampilan. Jadi semakin diasah, itu semakin kita bisa mengambil keputusan dengan tepat mungkin ya. Walaupun di setiap pengambilan keputusan itu diiringi dengan konsekuensi. Apapun yang kita pilih akan ada konsekuensinya. Hanya saja bagaimana kita meminimalisir konsekuensi negatif dari pengambilan keputusan yang kita buat. Nah, intinya kita harus berorientasi pada satu. Pasti kalau di sekolah itu yang kita utamakan adalah murid. Keberpihakan kepada murid. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita bisa tetap teguh terhadap nilai-nilai kebajikan yang ada, yang kita pegang. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah kita ambil. Iya, baik Ibu, sangat luar biasa Ibu ya, mengambil keputusan seorang pimpinan di sekolah itu sangat luar biasa, tentunya penuh dengan belajar terus belajar, karena keputusan ini harus sering kita asah supaya kita lebih bisa lagi menangani keputusan-keputusan itu ya Bu ya. Yang selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Pada saat satu kondisi
terjadi dan kita harus membuat keputusan, yang pertama kita lakukan adalah kita hadir atau kita dengan penuh kesadaran dalam mengambil keputusan. Kita nggak boleh berpikir cepat, ya, kita harus berpikir secara lambat, di mana kesadaran penuh ini dibutuhkan agar kita tidak merespons suatu kondisi dengan salah. Jadi tidak boleh ada aksi langsung ke kita ngeluarin reaksi, tapi kita harus berpikir, mindfulness ya. Ya. Kita harus berpikir, itu ada, kita harus proses dulu apa yang datang ke dalam diri kita, masalah ataupun rasa ataupun apapun yang hadir pada saat itu, nggak boleh kita langsung kasih reaksi, tapi kita harus memberikan proses untuk diri kita mencerna semua itu, baru kita pikirkan. Ya. Selain itu, kita harus menilai dulu apakah ini termasuk ke dalam, maksudnya bukan kita harus pas datang masalah, oh ini dilema etika, ini bukan moral, tapi kita harus tahu nilai-nilai apa nih yang ada di masalah ini gitu ya. Terus setelah itu kayak kita mau orientasi yang kita pilih apa? Apakah kita akan memakai orientasi aturan, atau orientasi hasil, atau orientasi terhadap kepedulian sesama, ya. Jadi ketiga orientasi itu adalah cara agar kita bisa mengambil keputusan tergantung situasi Ya Bu ya. Bisa Pak. Kalau kita pandang, kita akan lebih lebih dilihat dari aturan. Dalam mengambil keputusan kita pakai yang orientasi aturan. Yang selanjutnya ya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif adalah ketika kita, yang saya katakan tadi, ketika kita benar-benar sadar dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga seperti kolaborasi dengan guru ya. Suatu saat mungkin saya tidak bisa memecahkan satu permasalahan sendiri, tapi kita butuh guru, butuh rekan untuk bisa memecahkan masalah itu. Karena selain saya baru sebagai kepala sekolah, yang paling penting adalah saat kita mengambil keputusan itu yang terlibat adalah keterampilan kesadaran emosional, ya. Tuh, mulai dari kesadaran diri sebagai yang lain, dan yang pada akhirnya ujungnya adalah decision making. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan itu sangat dipengaruhi oleh kematangan sosial kita. Iya, betul sekali Bu ya. Nah, dalam hal ini ya Bu ya, apa saja yang menjadi sebuah tantangan dalam pengambil keputusan Bu? Nah, tantangannya apa nih? Tantangannya jelas, pasti dalam setiap keputusan ada yang pro dan kontra, ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, setiap keputusan ada konsekuensinya. Bagaimana sih konsekuensi ini kita minimalisir, dan bagaimana yang kontra ini, enggak semua harus kita ajak jadi pro, tapi bagaimana yang kontra ini bisa memahami apa yang kita putuskan. Jadi untuk kita mengambil keputusan tidak selalu semuanya seiring dan sejalan ya Bu ya, pasti ada yang tidak puas dan lain sebagainya. Dan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal ketika menyelesaikan sebuah kasus, atau langsung ketika ada kasus langsung diselesaikan? Sebisa mungkin setiap ada masalah, bukan masalah ya, nggak boleh kita bilang itu sebuah masalah, ada tantangan, kita harus segera menyelesaikannya. Tapi pada saat itu kalau jadwal khusus saya nggak bikin, tapi sebisa mungkin kalau ada tantangan sesegera mungkin itu diselesaikan. Jadi cepat tanggap tapi dipikirkan dengan matang ya Bu ya. Tapi enggak terburu-buru ya. Bahasa Sunda pakai
maksudnya nggak ujuk-ujuk gitu langsung gitu ya, nggak gitu. Nggak ini ya, masalah hari ini jam segini langsung diselesaikan ya Bu ya. Dan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, tentunya dalam kasus-kasus dilema etika ini? Faktor yang sangat membantu adalah saat kita bisa berpikir dengan tenang. Lalu saat support system di sekitar kita itu benar-benar mendukung kita. Iya. Jadi pada saat pengambilan keputusan ini memang kalau di sekolah otoritasi dari kepala sekolah, tapi bagaimana kita memusyawarahkan ini dengan ekosistem sekolah untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, Ibu ya. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu. Yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Ibu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajarannya adalah kita tuh setiap hari akan ada rasa yang muncul gitu ya. Kita datang ke sekolah aja pada saat misalkan melihat guru guru lewat terus dia ternyata nggak nyapa kita, kadang kita baper ya. Nah gitu ya, oh itu masalah gitu, kadang-kadang kan kayak gitu. Tapi pembelajarannya adalah bagaimana kita bisa bersikap tenang terhadap apa yang terjadi di sekitar, terhadap apa yang datang kepada kita rasakan benar-benar sebenarnya yang datang ke kita itu semua netral sampai kita ngasih label sendiri. Oh ini teh menggembirakan untuk kita, oh ini jadi masalah buat kita, oh ini bukan masalah buat kita. Itu kan kita yang kasih rasa ya, kita yang kasih label. Nah bagaimana kita mengelola emosi, mengelola sistem di otak kita yang paling berpengaruh pada saat kita membuat keputusan adalah otak kebijakan kita ya, otak manusia yang nggak dipunyai oleh hewan. Nah itu bagaimana kita mengoptimalkan itu. Jadi selain menggunakan rasa dalam pengambilan keputusan, kita juga pakai otak kita. Baiklah Ibu, sangat menarik sekali wawancara dengan Ibu. Ingin sekali nanti saya berbincang-bincang kembali tentang pengambilan keputusan ini karena di modul ini sangat luar biasa. Karena seorang pemimpin bukan hanya pemimpin kepala sekolah ya Bu ya, tentunya kita di kelas pun kita adalah seorang pemimpin. Di rumah tangga kita juga, untuk anak kita adalah sebagai pemimpin juga. Jadi kita harus belajar juga mengambil keputusan benar dengan benar atau benar versus dengan yang salah itu seperti apa. Terima kasih atas waktunya Bu Devi, semoga Ibu sehat selalu, lancar tugasnya, barokah Ibu. Terima kasih sekali lagi. Oke. Sukses sampai nanti C-nya hilang jadi guru. Amin. Terima kasih Bu Devi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.